Apa penyebab terjadinya khilaf atau ikhtilaf di antara para ulama? Ada yang mengatakan bahwa khilaf terjadi karena seorang alim tidak mengetahui sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang lain mengetahuinya. Maka terjadilah khilaf di situ. Terjadilah khilaf di situ. Seperti misalkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu belum mengetahui dalil tentang hukum waris dalam harta waris, bahwa nenek mendapatkan harta waris. Sedangkan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dan Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhu mengetahui bahwa ada hadisnya nenek mendapatkan harta waris. Ini contoh. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengetahui hadis tersebut, terjadilah akhirnya khilaf. Contoh yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mengetahui ada adab, ada hadis yang di dalamnya ada adab minta izin. Ada adab minta izin saat seseorang mau bertamu. Kalau tidak diizinkan, maka dia wajib pulang, tidak boleh memaksa. Ini tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan segala macam ilmu beliau. Tetapi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengetahui akan hal tersebut. Maka terjadilah khilaf antara Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dengan Umar bin Khattab. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, seorang alim menilai hadis ini sahih, sedangkan alim yang lain menilai hadis ini tidak sahih. Akhirnya terjadilah khilaf. Kemudian sebab yang ketiga adalah terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam memahami dan menafsiri sebuah dalil. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam memahami dan menafsiri sebuah dalil. Dan ini pasti terjadi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu, wa rubba hamil fiqhin laysa bifaqih." Berapa banyak orang yang membawa ilmu sedangkan yang diajarinya lebih memahami daripada pengajarnya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu tetapi dia tidak paham ilmu yang dia bawa. Berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, ternyata pemahamannya tidak lebih dalam daripada yang tidak hafal Al-Quran dan hadis. Berapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, ternyata dia tidak paham Al-Quran dan hadis yang dia hafal. Nah, salah satu cara memahaminya adalah dengan bahasa Arab. Dan kemampuan orang berbahasa Arab bertingkat-tingkat, apalagi di tengah orang ajam, di tengah orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Makanya heran saja kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa pemahaman Islam Indonesia beda dengan pemahaman Islam di Arab Saudi. Ini aneh. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan ada sebagian orang paham, ada sebagian ulama tidak paham. Misalkan hadis Sahih Bukhari
dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslim. Hadithuni ma hiya." Ada sebuah pohon yang pohonnya tidak gugur, yang daun pohonnya tidak gugur, dan pohon tersebut seperti perumpamaan seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, silahkan beritahukan oleh kalian kepadaku apakah pohon tersebut. Maka ada sebagian sahabat Nabi mengatakan bahwa dia adalah pohon yang hidup di tengah padang pasir. Lihat, berbeda pendapat. Ada sebagian sahabat Nabi yang mengatakan dia adalah pohon kurma. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Fa'aradtu an aqula hiya nakhlah fa idza ana asgharul qaum fasakat." Aku ingin mengucapkan pohon itu adalah pohon kurma, tetapi aku lihat ternyata aku yang paling muda. Aku pun beradab, aku pun diam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya nakhlah." Dia adalah kurma, pohon kurma. Berarti benar. Sedangkan yang lain-lain salah. Ini menunjukkan pemahaman berbeda-beda. Lalu aku ceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang ada di dalam perasaanku dan pikiranku tadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau menyebutkan apa yang engkau ketahui tadi lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki ini dan ini. Artinya pemahaman orang berbeda-beda. Buktinya pohon yang daunnya tidak gugur, pemahaman orang berbeda-beda. Ini menunjukkan terjadinya ikhtilaf dan khilaf di antara para ulama setelah itu. Kemudian yang keempat, ini agak mendalam. Terjadinya khilaf di antara para ulama adalah karena berbeda penyandaran dalil di dalam masalah fikih. Berbeda sumber penyandaran dalil dalam masalah fikih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ada sebagian ulama yang menjadikan bahwa bacaan-bacaan Al-Quran yang tidak sahih dalam qiraat yang syadzah tetap dijadikan sebagai dalil. Ada yang menyatakan bahwa hadis mursal itu artinya seorang tabi'i meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan itu berarti seorang tabi'i tidak pernah bertemu dengan Rasul SAW. Ada yang mengatakan bahwa itu dijadikan sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Ada lagi yang mengatakan qiyas, analogi, mengatakan bahwa itu sebagai sebuah dalil. Ada sebagian ulama yang mengatakan qiyas tidak sebagai dalil. Ada yang mengatakan al-urf, kebiasaan, sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan al-masalih al-mursalah, yaitu hal-hal yang baik, sarana-sarana baik bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Akhirnya terjadi khilaf. Ada istihsan, anggapan sebuah sesuatu itu baik. Ada yang mengatakan itu adalah dalil. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Akhirnya terjadi khilaf. Ada yang mengatakan syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita bisa dijadikan sebagai sebuah dalil. Ada yang mengatakan tidak. Terjadilah khilaf. Intinya, sebab yang keempat terjadi khilaf adalah yaitu perbedaan di dalam standar sumber dalil. Standar sumber dalil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kelima, kenapa terjadi khilaf?
yaitu terjadi khilaf di dalam perkara kaedah-kaedah fikih. Kaedah-kaedah fikih. Contoh misalkan, halil amr yaqtadhi al-fawriyah aw at-tarakhi. Apakah kalau ada perintah dalam syariat harus segera dikerjakan atau boleh ditunda? Nah, ini di antara para ulama fikih terjadi perbedaan pendapat. Contoh misalkan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Maka berhajilah. Itu perintah. Nah, perintah ini apakah boleh ditunda ataukah boleh ataukah wajib dikerjakan langsung? Nah, terjadi ikhtilaf di dalam kaidah fikih. Ada yang mengatakan, iya al-amru yaqtadhil fawriyah, iya perintah mengkonsekuensikan harus dikerjakan segera. Ada yang mengatakan, oh enggak, perintah boleh saja tarakhi, yaitu boleh saja tidak langsung dikerjakan. Berarti kalau seandainya ada orang yang sudah istita'ah, sanggup untuk berhaji, menurut pendapat yang mengatakan bahwa wajib dikerjakan segera, siapa yang menunda berdosa. Paham ini? Dan sebaliknya, siapa yang mengatakan bahwa berhaji perintah dan bisa dikerjakan nanti, siapa yang menunda tidak berdosa. Nah, itu dia. Itu turunan hukumnya. Dari situlah terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ini sebab yang kelima. Sebab yang keenam adalah tidak ada dalil yang tegas di dalam sebuah permasalahan yang sedang dibincangkan di antara para ulama rahimahullah. Belum ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Yang satu berpendapat demikian, yang satu berpendapat demikian, maka terjadi ikhtilaf. Itulah 6 sebab kira-kira yang menjadikan para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat.